35 Pembicaraan dengan Hong Subum. Dia tidak bisa melewatkannya, tapi, dia melihat teman-temannya yang mengharapkan lebih banyak jawaban darinya. Aku harus pergi ke suatu tempat, bagaimana dengan kalian? Yun Chanjong ragu-ragu. Bukankah kamu mengatakan akan membelikan kami makan siang? Park Jong-hyun menjawab sebagai gantinya. Wusung menyeringai. Aku tidak bermaksud kamu. Ini tidak membuat Park Jong-hyun berkecil hati. Masa bodoh, kita semua teman di sini. Jika Anda akan membeli makan siang Chanjong, maka saya harus ikut juga. Haha, kamu belum berubah. Jelas sekali. Jadi bagaimana dengan makan siang itu? Oh, kamu bilang Yorem bisa bergabung juga, kan? Park Jong-hyun memandang Cha Yorem, yang mengangguk setuju. Lalu tiba-tiba, Yang Jung-suk menawarkan. Haha, kurasa dia pasti sibuk. Bagaimana kalau aku membelikanmu makan siang saja? Wusung tersenyum dan bergumam. Orang ini membuat semuanya canggung. Wusung menjawab. Aku tidak bisa hari ini kecuali meneleponku kapan saja dan kita akan segera bertemu. Wusung kemudian pergi dengan Yang Guangchul. Yun Chanjong dan Cha Yorem menatapnya dengan sedih sementara Yang Jung-suk memelototinya. Memangnya dia pikir dia siapa? Hari musim semi yang hangat. Saat itu baru jam 5 sore, tetapi Yang Guangchul membawa mereka ke sebuah bar dan memesan minuman. Hong Subum, Wusung, dan Yang Guangchul minum bersama. Hahaha, ceria, Yang Guangchul terkekeh. Jadi kalian sudah saling bertemu. Itu semua dimaksudkan untuk menjadi. Oh, dan Wusung, Anda bisa memberitahu saya bahwa Anda akan berbicara hari ini. Saya akan datang untuk menonton. Aku pikir kamu pasti sibuk. Bukan untuk kalian, jadi jangan pernah ragu untuk memanggilku. Wusung menggigit sepotong apel dan bertanya. Dan berapa banyak orang yang telah membuatmu terpesona seperti ini? Hahaha, jangan cemburu. Bukan aku yang memikat, akulah yang terpesona. Wusung memakan sisa apel dan menjawab. Terserah apa kata kamu. Kamu tidak percaya padaku. Ayo, Subum, lindungi aku. Hong Subum menyeka garpu dan cangkirnya beberapa kali dan menjawab. Dia benar, kebanyakan orang meminta untuk bertemu Yang Guangchul. Lihat. Baik. Sekarang bagaimana aku harus memanggilmu? Pemimpin tim, Wusung menoleh ke Hong Subum dan bertanya dengan aura kesungguhan. Itu akan baik-baik saja. Wusung melanjutkan, aku ingin belajar tentang apa yang sedang kamu kerjakan. Hong Subum memandang Yang Guangchul untuk meminta persetujuan. Ketika Yang Guangchul mengangguk, dia menjawab dengan hati-hati. Kata kunci di era ponsel ini adalah koneksi. Begitu dia mendengar kata itu, Wusung ingat bagaimana Coconut bekerja. Dia bergumam. Menghubungkan orang-orang. Maksudmu obrolan online. Hong Subum berhenti. Yang Guangchul menatapnya dengan sadar. Hong Subum melanjutkan. Sistem pesan teks saat ini tidak bagus. Butuh terlalu lama dan terbatas UX pengalaman pengguna, membuatnya merasa seperti Anda mendapatkan pemberitahuan daripada berbicara. Saya ingin mengubahnya. Wusung mengangguk. Semua yang dikatakan pria itu benar. Jantungnya berdebar kencang. Dia ingin menjadi bagian dari proyek ini. Seperti yang kamu katakan di presentasimu, kamu ingin membuat sesuatu seperti iPhone. Belum tentu, aku hanya ingin membuat layanan lebih halus dan lebih cepat. Dan jika kamu menginginkannya, kamu harus meminimalkan jumlah data yang diperlukan. Iya, saya perlu menemukan sesuatu yang lebih cepat daripada HTTP atau soket. Metode khusus untuk ponsel. Wusung harus menahan diri untuk tidak menumpahkan kacang. Pada 2018, ada teknologi seperti itu. Dia sangat ingin memberitahunya, tapi Wusung yang bertanya. Jadi seberapa jauh kamu berpikir untuk pergi? Hanya mengobrol aplikasi. Saya ingin menghubungkan semuanya. Bukan hanya orang ke orang, tetapi ke toko, produk, dan sebagainya. Hahaha, Subum berpikir besar. Saya menyukainya. Yang Guangchul yang sekarang bersemangat menambahkan. iPhone bahkan belum dirilis di Korea. Banyak orang masih asing dengan konsep ponsel. Tidakkah Anda pikir Anda terlalu maju? Akan terlambat jika aku mengembangkannya setelah menjadi populer. Dia benar. Yang Guangchul mengosongkan cangkirnya lagi dan bertanya pada Hong Subum. Jadi masalahnya adalah soket dan HTTP terlalu berat, terlalu lambat, dan terlalu banyak menggunakan data. Tepat sekali.
Yang Guangchul menoleh ke Wusung dengan penuh semangat. Bagaimana menurut Anda? Anda pikir Anda bisa memperbaiki masalah ini? Wusung mengangguk, yang membuat Hong Subum tersentak. Mata Wusung berbinar saat dia menambahkan. Tapi aku ingin mendapat bagian dari perusahaan ini. Hahaha, kamu sangat galak. Hong Subum mengisi cangkirnya dan menjawab. Jika kamu benar-benar dapat memperbaiki masalah ini, maka aku akan memberimu beberapa bagian. Kita harus membahas berapa banyak. Wusung menjawab postaste. MKTT. Anda dapat menggunakan protokol pesan format PUB, sub ultra ringan. Hong Subum mengerutkan kening. MKTT. Saya tidak pernah mendengarnya. Itu karena MKTT belum tersedia di pasar utama. Benarkah? Haha, ya saya tahu itu, dan Anda membutuhkannya. Sekarang, mari kita bicara tentang bagianku. Yang Guangchul tertawa lagi, tetapi Hong Subum tetap kaku. MKTT, transportasi antrian pesan antrian. Ini pertama kali disarankan oleh IBM pada tahun 1999. Kemudian, Facebook menggunakannya untuk aplikasi pengiriman pesannya. Dua keunggulan MKTT adalah penggunaan baterai dan data yang minimal dan ponsel sangat membutuhkan keunggulan ini. Itu solusi yang sempurna. Namun, pada 2008, itu belum merupakan teknologi yang populer, jadi itu tidak mengherankan Hong Subum belum tahu tentang itu. Wusung menjelaskan sistem kepadanya, yang langsung memahami konsep itu. Bahkan Yang Guangchul mengangguk seolah dia mengerti juga, yang merupakan kejutan bagi Wusung. Apakah kamu mengerti semua ini? Wusung bertanya pada Yang Guangchul. Tentu saja, saya tidak pernah berinvestasi dalam hal-hal yang tidak saya mengerti. Oh, saya mungkin pedagang siang hari, tetapi setelah pasar tutup, saya belajar. Itu sebabnya Subum menerima investasi saya. Hong Subum mengangguk. Kamu belum sampai di sana. Yah, aku bukan pengembang, jadi kurasa aku cukup tahu. Yang Guangchul. Dia mengejutkan Wusung, dan itu adalah kejutan yang menyenangkan. Wusung merasa dia bisa mempercayainya sedikit lebih banyak sekarang. Jadi, apa yang Anda pikirkan tentang solusi saya? Jika Anda dapat mencapai apa yang baru saja Anda gambarkan, itu akan sempurna untuk proyek saya. Wusung tahu keputusan terakhir adalah keputusan Yang Guangchul. Dia menoleh padanya dan bertanya, jadi bagianku adalah... Yang Guangchul memandang Hong Subum untuk pendapatnya. Jika apa yang dikatakan Wusung benar, maka itu akan sangat penting untuk proyek kami. Jika dia tidak berhasil, maka kita harus terus mencari di tempat lain atau merilis produk yang tidak sempurna. Apakah kamu mendengarnya? Dia mengatakan penting. Wusung menyindir. Hahaha, baik, 10%, tidak, saya akan memberi Anda 15%, tetapi Anda harus tampil dengan sempurna, bukan produk yang buruk. 15% stok kelapa. Pada 2018, kelapa bernilai 10 miliar dolar, 15% akan menjadi 1,5 miliar dolar. Haha, tentu saja. Sekarang sebagai pemegang saham, bisakah saya memberi Anda saran? Wusung mengangkat gelasnya. Sebut saja Coconut. Aplikasi obrolan bisa disebut Coconut Talk. Hong Subum setuju. Itu ide yang bagus. Yang Guangchul juga tidak keberatan. Wusung merasa senang menjadi orang yang menamai produk luar biasa ini. Namun, Yang Guangchul memberi peringatan keras pada Wusung. Tapi semuanya tergantung jika kamu bisa mengirim, Wusung. Ingat bahwa... Haha, tentu saja, saya mengerti. Mata Wusung berbinar. Tunggu aku, Choi Gichul. Bab 36 Minggu pagi. Wusung bangun dengan erangan. Aku terlalu banyak minum tadi malam. Dia meraih secangkir air madu hangat yang ditinggalkan ibunya di meja. Duduk, dia minum semuanya. Dia bisa langsung merasa lega. Fiu, senang menjadi muda. 26 tahun. Air madu sederhana bisa menyembuhkan mabuknya. Wusung memikirkan apa yang terjadi semalam. 1,5 miliar dolar. Dia tidak bisa berhenti tersenyum. Satu-satunya hal yang membuatnya khawatir sekarang adalah jumlah pekerjaan yang harus dia selesaikan. Sistem perdagangan algoritma dan MKTT, banyak yang harus dilakukan. Namun, semua kerja keras ini semuanya akan sia-sia. Dia mandi dan duduk di depan komputernya. Dia tidak bisa menyia-nyiakan satu hari pun. Dia ingin menjadi pengembang terbaik di dunia.
Dia meletakkan tangannya di atas keyboard. Mari kita pergi. Wusung memulai penelitiannya. MQTT. Rilis MQTT. Kode sumber MQTT. Dia mencoba mencari sebanyak mungkin tentang hal itu, tetapi tidak ada banyak informasi yang tersedia. MQTT tersedia secara terbuka pada 2010 dan menjadi terkenal di seluruh dunia pada 2011 hanya setelah Facebook menerapkannya pada aplikasi pemijatannya. Jadi aku harus mulai dari awal. Pengembang manapun dapat melakukannya, terutama seseorang seperti dia dengan 10 tahun pengetahuan dan pengalaman TI. Tapi bagaimana aku bisa membuatnya cepat dan sempurna? Wusung berpikir dengan hati-hati. Dia tidak bisa menghabiskan seluruh waktunya untuk proyek yang satu ini. Dia harus menyelesaikan sistem perdagangan algoritma pada bulan September. Jika dia bisa menemukan kode referensi, segalanya akan berjalan lebih cepat. Tiba-tiba, Wusung teringat sesuatu. Apache aktifmu? Apache aktifmu? Seperti MQTT, Apache aktifmu juga dalam format publish subscribe. Singkatnya PubSub, itu adalah pola pesan di mana semua pelanggan akan segera menerima komunikasi apapun yang diterbitkan. Sistem serupa digunakan untuk Android dan iPhone. Belum lagi, Apache aktifmu tersedia gratis. Wusung menemukan kode yang sesuai di internet dan mulai membuat program MQTT. Tipe. Satu-satunya suara di kamarnya adalah mengetiknya. Wusung mengatakan kepada orang tuanya untuk tidak mengganggunya sampai dia keluar dari kamarnya. Dia tidak ingin kehilangan konsentrasinya. Berdengung. Ponselnya bergetar tetapi Wusung mengabaikannya. Setelah beberapa jam lagi, Wusung akhirnya mengulurkan tangannya dan berdiri. Aku pikir aku sudah banyak yang selesai. Dia memeriksa kemajuannya. Saat itu baru jam 3 sore dan dia sudah menyelesaikan sekitar 30% pekerjaannya. Segalanya berjalan lebih cepat dari yang dia harapkan. Apache aktifmu adalah bantuan besar, tetapi yang paling penting, kemarahan dan tekad Wusung adalah motivator yang hebat. Aduh, punggungku, aku harus mendapatkan keanggotaan gym dan mulai berolahraga. Telepon Wusung berdering lagi. Itu dari Park Jong-hyun. Ketika dia memeriksa riwayat panggilan, sepertinya dia melewatkan 9 panggilan. Itu dari Park Jong-hyun dan Yoon Chan-jong. Tiba-tiba, itu mulai berdering lagi. Cha Yorem. Mereka adalah cinta pertama masing-masing. Mereka berkencan hanya selama 6 bulan, tetapi itu tak terlupakan. Wusung berkencan dengan beberapa wanita setelahnya, tetapi dia tidak pernah merasakan hal yang sama dengan orang lain. Namun, cinta pertama tidak akan pernah berhasil. Sudah waktunya untuk melepaskannya. Mereka memiliki waktu yang baik, tetapi mereka juga memiliki waktu yang menyakitkan. Ada alasan mengapa mereka putus. Dia membiarkan telepon berdering sampai berhenti, tetapi segera mulai berdering sekali lagi. Itu dari Park Jong-hyun lagi. Wusung tahu betapa gigihnya dia. Begitu dia menjawab, Park Jong-hyun berteriak. Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Dia melanjutkan dengan cepat. Kamu bilang kemarin bahwa kamu akan membelikan kami makanan kapan saja. Jadi akan jadi malam ini. Baik. Wusung bisa mendengar Park Jong-hyun berbicara dengan orang lain di dekatnya. Dia bilang oke. Kalau begitu mintalah dia untuk datang ke sini. Percepat. Tanyakan dia. Lakukan. Kelompok itu tampaknya mencapai kesepakatan. Park Jong-hyun bertanya dengan hati-hati. Kita semua bersama-sama sedang belajar. Apakah Anda ingin datang ke tempat kami? Anda dapat memberi kami beberapa tips tentang cara belajar. Chan-jong juga ingin tahu. Kamu berutang satu padanya, ingat. Tidak mungkin Chan-jong mengatakan aku berutang padanya. Kamu mengada-ada, kan? Tidak mungkin. Chan-jong ada di sini. Apakah Anda ingin berbicara dengannya? Jangan khawatir tentang itu. Di mana kamu? Memang benar Yoon Chan-jong banyak membantu Wusung di masa lalu. Wusung mematikan komputernya dan meninggalkan ruangan. Teman-temannya ada di dekat stasiun Gangnam. Itu hari Minggu sore dan jalanan ramai. Wusung terus berjalan, berusaha menemukan di mana mereka berada. Seandainya aku punya smartphone sekarang. Tanpa GPS, tidak mudah menemukan tempat. Dia terus melihat sekeliling dan mencoba mengingat arah yang diberikan Park Jong-hyun. Di sudut supermarket, lalu ke ujung blok. Akhirnya, dia menemukan tempat bernama berhasil belajar.
Di depan pintu utama adalah Yang Jungsuk merokok. Wusung tidak tahu namanya, jadi dia mengabaikan dan berjalan melewatinya, tetapi Yang Jungsuk mengenali Wusung dan memanggilnya. Kamu. Saya. Bahkan jangan berpikir untuk kembali bersama Yorem. Dia konyol. Ada apa dengan pria ini? Apa? Yang Jungsuk membuang rokoknya dan menjawab. Jangan memaksaku mengatakannya lagi. Kemudian dia hanya berjalan ke atas ke ruang belajar seperti tidak ada yang terjadi. Wusung menatapnya dengan jijik. Sungguh psiko. Wusung mengikuti dengan cepat dan menemukan 7 orang di ruangan itu. Beberapa terlihat akrab. Wusung berjalan menuju Chai Yorem dengan sengaja. Haha, kita bertemu lagi. Saya membuat janji, jadi mari kita pergi makan malam. Saya ingat Yorem suka steak, jadi mari kita pergi ke hotel di Itaewon. Saya pergi ke prasmanan di sana dan itu enak. Chai Yorem memerah. Oh oke. Ketuk, ketuk. Wusung mengetuk lengannya dengan cara kasual. Sepertinya itu adalah gerakan yang akrab mereka berdua sering lakukan, yang membuat Yang Jungsuk marah. Wusung tidak berhenti di situ. Dia menyentuh telinganya. Ada sesuatu di telingamu. Baik Yorem dan Jungsuk semakin memerah, tetapi Wusung mengabaikan mereka dan menyapa orang lain di sekitarnya. Kemudian dia berbalik ke Yang Jungsuk dan berbisik padanya. Bahkan tidak berpikir untuk mengajak Yorem keluar, kau bajingan gila. Mengambil. Yang Jungsuk tidak bisa mengendalikan amarahnya dan meraih Wusung. Apa yang baru saja Anda katakan? Hei, ada apa denganmu? Jungsuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Beberapa orang mencoba untuk menghentikannya, tetapi Park Jong-hyun dan Yun Chanjong memberi Yang Jungsuk ekspresi kasihan. Aku jarang belajar ketika aku pergi ke sekolah, tapi ada satu hal yang selalu aku kuasai, kata Wusung sambil meraih tangan Yang Jungsuk. Ini olahraga. Aduh. Yang Jungsuk mengerang tetapi Wusung tidak berhenti. Dia menarik tangan Yang Jungsuk darinya dan meremas. Saya berlatih sangat keras di gym, orang-orang biasa bercanda tentang bagaimana otak saya harus terbuat dari otot murni. Yang Jungsuk tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan rasa malunya. Dia berkeringat deras. Wusung mendorong Yang Jungsuk menjauh, membuatnya jatuh ke lantai. Dia menatapnya dan bergumam. Kamu sebaiknya menontonnya. Semua orang bisa melihat Wusung menganggapnya sebagai ancaman nyata. Ruangan menjadi sunyi sampai Park Jong-hyun mencoba mengangkat suasana. Wusung, jangan seperti itu. Ayo pergi. Yun Chanjong menambahkan. Wusung. Wusung mengangkat bahu dan menjawab. Oke, tapi kurasa malam ini tidak baik untuk makan malam. Maaf. Wusung meninggalkan ruangan, diikuti oleh Park Jong-hyun, Yun Chanjong, dan Chai Yorem. Selanjutnya bab 37.